Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prinsius Egisno, kelas AK23, NIM 23231011. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mengenai strategi e-marketing Kopi Werbo dengan judul Mengangkat Cita Rasa Kopi Lokal Manggarai ke Pasar Digital. Saya memilih Kopi Werbo karena kopi merupakan salah satu komoditas yang ada di Werbo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selain memiliki produk kopi, Werbo juga mempunyai kekayaan alam dan budaya yang kuat sehingga menurut saya mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pemasaran digital. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas yang pertama latar belakang, produk target pasar, customer journey, strategi, marketing, media digital, anggaran, KPI, dan kesimpulannya. Kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara konsumen mencari informasi dan membeli produk. Saat ini, konsumen dapat mengetahui satu produk melalui media sosial, melihat review, membandingkan harga, kemudian melakukan pembelian secara online. Nah, kondisi ini sebenarnya menjadi peluang bagi produk lokal termasuk kopi dari Werbo. Werbo dikenal sebagai desa tradisional di Kabupaten Manggarai yang berada di daerah pegunungan. Masyarakatnya juga menanam kopi dan kopi menjadi salah satu komoditas yang memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, menurut saya pemasaran kopi tidak cukup hanya mengenalkan pemasaran secara konvensional. Diperlukan strategi marketing agar produk dapat dikenal lebih luas, terutama oleh generasi muda dan konsumen dari luar daerah. Kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu deskripsi produk. Produk yang menjadi objek dalam proyek ini adalah Kopi Werbo. Kopi Werbo bukan hanya dapat dilihat sebagai produk minimum, tetapi juga sebagai produk lokal yang punya cerita mengenai daerah asalnya. Salah satu hal yang menjadi daya tarik ketertarikan antara kopi dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat Werbo. Bahkan pengunjung Werbo dapat menikmati kopi sebagian dari pengalaman mereka ketika berada di desa tersebut. Proses kopi juga dapat diperkenalkan mulai dari pemetikan sampai pengolahan secara tradisional. Jadi, konsep pemasaran yang saya gunakan adalah menjual produknya sekaligus menjual ceritanya. Nah, dengan cara tersebut, konsumen tidak hanya membeli kopi, tetapi juga mengakreditasi lokal Manggarai. Kita lanjut ke slide yang berikut, target pasar. Target pasar utama dari strategi ini adalah konsumen berusia sekitar 18 sampai 35 tahun. Target tersebut terutama mahasiswa, pekerja muda, pencinta kopi, wisatawan, serta konsumen yang menyukai produk lokal. Saya memilih target ini karena kelompok tersebut cukup aktif menggunakan media sosial dan internet. Nah, mereka juga biasanya tertarik pada produk yang mempunyai cerita, keunikan, dan identitas daerah maupun adat. Selain pasar lokal Manggarai, pemasaran digital juga dapat digunakan untuk menjangkau konsumen di kota-kota lain di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan wisatawan yang pernah mengunjungi Werbo dapat menjadi target pasar karena mereka sudah mempunyai pengalaman langsung dengan daerah dan produk tersebut. Jadi pasar yang dituju tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi juga pasar yang lebih luas. Kita lanjut ke slide yang kelima, yaitu customer journey. Selanjutnya adalah customer journey atau perjalanan konsumen. Tahap pertama adalah awareness. Pada tahap ini konsumen pertama kali mengenal Kopi Werbo melalui Instagram, TikTok, atau media digital lainnya. Tahap kedua adalah interest, yaitu ketika konsumen mulai tertarik dan mencari tahu mengenal produk, rasa, asal, dan keunggulan kopi. Tahap ketiga adalah consideration. Konsumen mulai membandingkan Kopi Werbo dengan produk kopi lainnya. Pada tahap ini, testimoni dan review menjadi penting. Tahap keempat adalah purchase, yaitu ketika konsumen melakukan pembelian. Nah, setelah membeli, tahap berikutnya adalah retention, yaitu bagaimana mempertahankan konsumen agar melakukan pembelian kembali. Dan tahap terakhir adalah advokasi, yaitu ketika konsumen yang puas kemudian merekomendasikan
produk kepada teman atau membagikannya melalui media sosial. Jadi strategi pemasaran tidak berhenti setelah konsumen membeli, tetapi harus dilanjutkan sampai konsumen menjadi pelanggan yang loyal. Kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu tujuan e-marketing. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek e-marketing ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah meningkatkan brand awareness sehingga lebih banyak orang mengenal Kopi Werebo. Tujuan kedua, memperluas pasar dari pasar lokal menuju pasar yang lebih luas melalui media digital. Tujuan yang ketiga, meningkatkan penjualan melalui kanal pemasaran online. Dan yang terakhir adalah membangun loyalitas konsumen agar pelanggan tertarik melakukan pembelian ulang. Jadi, e-marketing tidak hanya berfokus pada penjual jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan antara produk dengan konsumen. Kita lanjut ke slide yang ke-7, yaitu strategi e-marketing. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa strategi. Pertama adalah sosial media marketing, terutama melalui Instagram dan TikTok. Kedua adalah konten marketing, yaitu membuat konten yang memberikan informasi sekaligus menarik perhatian konsumen. Yang ketiga adalah storytelling. Nah, kenapa storytelling? Menurut saya ini menjadi salah satu strategi yang paling penting karena Kopi Werebo memiliki cerita mengenai daerah asal, alam, masyarakat, dan adat atau budaya. Yang keempat adalah bekerjasama dengan micro-influencer atau food reviewer yang mempunyai audiens sesuai dengan target pasar. Yang kelima adalah sales promotion, seperti promo pembelian pertama, bundling, diskon, atau voucher. Dan yang terakhir adalah customer relationship marketing, yaitu menjaga hubungan dengan konsumen melalui komunikasi, feedback, dan program pelanggan loyal. Jadi strategi yang digunakan tidak hanya menjual kopi, tetapi juga membangun hubungan dan pengalaman konsumen terhadap produk. Slide yang berikutnya itu media digital dan konten. Media digital yang digunakan akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Instagram digunakan untuk branding, foto produk, reel, story, dan testimoni. TikTok digunakan untuk membuat video pendek dan meningkatkan awareness. WhatsApp Business digunakan untuk komunikasi dan pelayanan kepada konsumen. Marketplace atau kanal penjualan online digunakan untuk mempermudah transaksi, sedangkan Google Business dapat membantu memberikan informasi mengenai usaha dan review konsumen. Untuk konten, kita dapat membuat beberapa jenis konten seperti edukasi mengenai kopi, proses pengelolaan, cerita tentang Werebo, kehidupan masyarakat, keindahan alam, testimoni konsumen, dan konten promosi. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk berjualan, tetapi juga menjadi tempat untuk memperkenalkan identitas Werebo dan Manggarai. Slide yang berikutnya itu adalah anggaran. Selanjutnya adalah estimasi anggaran pemasaran digital. Dalam rancangan proyek ini, anggaran pemasaran selama 1 bulan diperkirakan sebesar Rp2.100.000. Anggaran tersebut digunakan untuk produksi konten, iklan di Meta, iklan TikTok, kerjasama dengan micro-influencer, serta promo dan giveaway. Perlu saya jelaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi atau rancangan proyek, bukan data penjualan aktual dari Kopi Werebo. Setelah kampanye dilakukan, anggaran perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang diperoleh. Jika satu media memberikan hasil yang lebih baik, maka anggaran dapat lebih difokuskan pada media tersebut. Dengan demikian, pengguna anggaran menjadi lebih efektif dan berdasarkan data. Kita lanjut slide yang berikut, yaitu KPI. Untuk mengetahui apakah strategi tersebut berhasil diperlukan KPI atau Key Performance Indicator. Dalam rancangan ini, target selama 3 bulan adalah mencapai 2.000 followers, rate sekitar 50.000 akun per bulan, engagement rate minimal 5%, mendapatkan sekitar 300 pelanggan baru, meningkatkan penjualan sebesar 20%, serta mencapai repeat order minimal 20%. KPI ini digunakan untuk melakukan evaluasi. Misalnya, jika jumlah view tinggi tapi penjualan masih rendah, berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap harga, penawaran, konten, atau proses pembelian. Jadi,
Keberhasilan marketing tidak hanya dilihat dari banyak followers, tetapi juga dari interaksi pelanggan, penjualan, dan pembelian ulang. Slide yang berikutnya adalah keunggulan strategi. Nah, menurut teman saya, keunggulan utama strategi ini adalah konsep selling the product sekaligus selling the story. Artinya, kita tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menjual cerita yang ada di balik produk tersebut. Werebo mempunyai identitas budaya dan alam yang sangat kuat. Desa ini dikenal dengan rumah adat baru Niang dan kehidupan masyarakat yang masih menjadi tradisi. Werebo juga berada di wilayah pegunungan Manggarai dan masyarakatnya mempunyai aktivitas pertanian dan perkebunan termasuk kopi. Bahkan, penelitian terbaru secara khusus melihat potensi agrowisata kopi terbiasa masyarakat lokal di Werebo. Itu diambil dari jurnal Universitas Udayana. Hal tersebut menunjukkan bahwa kopi dapat dikembangkan bukan hanya sebagai produk, tapi juga sebagai bagian dari cerita dan pengalaman lokal. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, kopi Werebo mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai produk kopi lokal yang dipasarkan dengan strategi digital. Pemanfaatan Instagram, TikTok, bahasa bisnis, marketplace, dan media digital lainnya dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Strategi yang digunakan meliputi sosial media marketing, konten marketing, storytelling, influencer marketing, sales promosian, dan customer relationship marketing. Hal yang menjadi pembeda adalah kita tidak hanya menjual kopinya, tetapi juga memperkenalkan cerita, identitas, dan nilai lokal yang berkaitan dengan Werebo dan Manggarai. Keberhasilan strategi kemudian dapat diukur melalui KPI seperti followers, engagement, pelanggan baru, penjualan, dan repeat order. Dengan strategi yang konsisten, kreatif, dan berdasarkan data, diharapkan kopi Werebo dapat semakin dikenal oleh konsumen di luar daerah sekaligus membantu memperkenalkan potensi produk lokal Manggarai. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu dosen, demikian presentasi tugas-tugas saya mengenai strategi marketing kopi Werebo. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.